Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to the podcast. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shake Hands with the Devil. Nah, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata mengenai tragedi genosida yang terjadi di negara Rwanda pada tahun 1994. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memberikan sedikit gambaran mengenai latar belakang konflik ini. Rwanda merupakan negara yang dihuni oleh dua kelompok etnis terbesar, yaitu kelompok Hutu dan juga Tutsi. Nah, meskipun keduanya telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun, pada masa kolonial, kebijakan pemerintahan kolonial Belgia justru mempertegas perbedaan identitas di antara keduanya. Nah, kebijakan tersebut memunculkan ketimpangan sosial dan politik yang kemudian menumbuhkan rasa saling curiga serta permusuhan yang terus berkembang hingga akhirnya meledak menjadi genosida pada tahun 1994. Nah, dalam waktu sekitar dari 100 hari, lebih dari 800.000 orang yang sebagian besar berasal dari etnis Tutsi dan Hutu moderat kehilangan nyawa. Nah, film Shake Hands with the Devil tidak hanya menggambarkan besarnya tragedi kemanusiaan tersebut, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dunia internasional, khususnya PBB, menghadapi berbagai keterbatasan dalam merespon konflik yang sedang berlangsung ini. Nah, untuk membahas isu ini lebih mendalam, kita merasa sangat terhormat sekali telah hadir bersama saya seorang diplomat yaitu Bung Ajib. Halo dulu, Bung. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Bung Ajib yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami ini. Sebenarnya saya juga sangat terhormat bisa diundang ke sini gitu. Oke, thank you Bung Ajib. Nah, sebagai pembuka diskusi kali ini Bung Ajib, saya ingin meminta pandangan Bung Ajib terlebih dahulu setelah menyaksikan atau mengetahui kisah yang diangkat di dalam film Shake Hands with the Devil ini. Bagaimana pandangan Bung Ajib terhadap tragedi ini? Dan menurut Bung Ajib sendiri, mengapa peristiwa ini masih begitu penting untuk kita pelajari, khususnya oleh mahasiswa hubungan internasional dan generasi muda saat ini? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik bagi kaum-kaum akademis selayaknya mahasiswa-mahasiswa. Seperti halnya kita kan jebolan dari mahasiswa juga, jadi kan kita sebagai salah satu akademisi tersebut. Kasus sebelumnya perlu diketahui bahwasannya hubungan internasional itu sebenarnya analisisnya tidak jauh-jauh dari sejarah. Dari sejarah terus ditambah dengan teori sebagai kerangka pisau analisis, kurang lebih seperti itu. Jadi karena sejarah bagi kita adalah selayaknya, ibarat kata HI tanpa sejarah itu omong kosong, seperti itu. Meskipun ada teori yang bakal membantah omongan saya seperti ini, tapi ini statement yang saya pegang bahwasanya sejarah itu kunci untuk memahami hubungan internasional, termasuk kasus Rwanda ini. Jadi kenapa Rwanda ini bisa dikatakan kasus yang sangat penting bagi kalangan anak muda atau akademisi hubungan internasional? Karena di situ itu termasuk konflik dalam negeri yang ada campur tangan internasional salah satunya. Bahkan dari campur tangan United Nation atau kita kenal sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa dari bahasa Indonesia. Di situ itu kalau kita nonton filmnya, jadi di filmnya itu dijelaskan bahwasannya di situ ada sisi kegagalan United Nation dalam membantu konflik antar suku yang ada di Rwanda itu, hingga terjadilah sisi genocide itu. Nah, kenapa di sini penting untuk dibahas oleh mahasiswa-mahasiswa akademisi hubungan internasional? Karena pada saat United Nation ini gagal, otomatis yang disalahkan adalah birokrasi internasional. Nah, kita perlu memahami bahwa seperti apa birokrasi internasional itu. Kenapa
pada saat itu di filmnya PBB itu di depan mata mereka loh. Mereka tapi nggak bisa membantu. Kejadian genosidnya itu ada di depan mata mereka dan mereka mengetahuinya. Tapi di satu sisi mereka nggak tahu, mereka nggak bisa, bukan nggak tahu sih sebenarnya. Mereka nggak bisa untuk membantu kaum yang termarginalkan. Karena di satu sisi mereka terhambat oleh birokrasi internasional. Kurang lebih seperti itu. Itu sekilas pandangan yang menurut saya bakal menarik untuk dibahas lebih lanjut gitu. Oke. Tadi sempat tuh Bung Ajib mengatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk birokrasi dari PBB yang gagal. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi saya jadi pengen nanya Bung Ajib. Nah, Rwanda ini kan sering disebut sebagai salah satu kegagalan gimana ya, terbesar masyarakat internasional dalam mencegah tragedi kemanusiaan. Betul. Nah, menurut Bung Ajib sendiri nih, apa sih pelajaran paling penting yang seharusnya dipetik oleh komunitas internasional agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa depan? Kalau kita mengacu pada kejadian itu, kemungkinan yang paling bisa kita petik hikmahnya sebagai persiapan buat mengantisipasi kejadian seperti itu. Jadi kita selayaknya tidak bisa berpatokan pada birokrasi internasional atau yang digunakan oleh PBB di United Nation, karena United Nation juga itu birokrasinya juga perlu ada tahap dan tahap. Jadi karena pihak United Nation yang saat itu tentara tentara perdamaian itu, mereka kan punya mandat tersendiri. Jadi mereka tidak boleh membunuh kecuali mereka dalam keadaan mendesak. Mereka mau dibunuh atau mereka ada kebutuhan yang benar-benar harus dilakukan. Tapi di satu sisi ketika mereka tidak dibunuh, mereka tidak dilawan, mereka tidak boleh melawan. Nah, di situ telah dilematisnya. Nah, kalau seperti demikian, apa yang bisa dipetik hikmahnya? Jadi komunitas-komunitas internasional selayaknya seperti halnya UNHCR atau komunitas-komunitas lain, mereka harus mempersiapkan, membantu tanpa adanya campur tangan. Gimana ya kira-kira saya menjelaskannya supaya tidak salah. Jadi pihak komunitas internasional itu harus mempunyai cara tersendiri untuk membantu kaum termarginalkan, tapi tanpa melawan dan tanpa kekerasan gitu. Seperti soalnya kan kalau militer UN itu jadi mereka terhambat birokrasi gitu loh. Jadi susah. Nah, jadi ngebantunya mungkin membantu dengan cara mengungsikan pihak-pihak termarginalkan ini ke tempat lain sementara. Dan mereka mencoba memediasi antara dua suku tersebut. Itu yang bisa dilakukan pihak komunitas internasional. Tapi sebenarnya Bung Ajib, kalau di dalam film itu sebenarnya sudah diperlihatkan bahwa sebenarnya sudah ada berbagai laporan dan juga informasi potensi terjadinya genosida. Iya. Tapi mengapa sih dalam praktik hubungan internasional peringatan dini ini seperti itu seringkali tidak langsung diikuti atau didengarkan dengan tindakan yang nyata dari masyarakat internasional? Kenapa hal itu bisa terjadi, Bung Ajib? Sebenarnya itu sisi pragmatisnya ya. Sisi pragmatis dari politik internasional semuanya itu karena emang ada national interest dari negara-negara hegemon. Itu salah satunya. Yang paling kelihatan dalam kasus ini itu bisa jadi adalah intervensi dari pihak United States Amerika. Jadi pihak Amerika ini mereka juga mempunyai hak veto, nah, yang bisa ibarat kata menurut kita benar tapi nggak mesti menurut mereka benar juga, karena mereka juga punya kepentingan tersendiri buat negara mereka. Nah, jadi ketika ada perang interest ini, national interest berlawanan, nah mereka bakal berusaha untuk memaksimalkan bagaimana negara mereka menang. Nah, disitulah nanti terjadi sisi pragmatis tadi. Sisi yang gimana
gimana caranya menguntungkan dari segi ekonomi tanpa memperhatikan segi-segi yang lainnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya pahami. Jadi ada sisi pragmatis yang apa ya, yang susah untuk dijadikan pedoman. Meskipun ada hukum internasional, tapi tetap hukum internasional itu sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat ya. Tidak Makanya mengikat pun, tapi tidak ada hukuman yang jelas bagi negara yang melanggar. Apalagi bagi negara hegemon. kalau menurut hukum humaniter internasional sendiri gimana tuh Bung Haji? Nah, kalau menurut hukum humaniter sebenarnya itu jelas-jelas salah. Karena pertama itu adalah pihak non kombatan. Yang dia non kombatan ini apa? Non kombatan ini pihak yang tidak ikut berperang atau masyarakat sipil. Nah, itu yang jelas-jelas terkena perang. Tapi di dalamnya ini bukan perang antar negara sebenarnya. Ini perang antar suku di dalam negara itu. Tapi ada campur tangan negara lain sebenarnya di dalamnya itu. Nah, meskipun seperti itu, tapi ini istilah kalau di international humanitarian law, jadi istilahnya itu internal armed conflict. Jadi internal armed conflict. Bisa searching sendiri terkait sistematikanya kayak gimana. Jadi internal armed conflict ini kurang lebih konflik dalam negeri yang itu berpengaruh bagi dunia internasional, bagi internasional. Ada dampaknya lah bagi internasional, seperti itu. Kurang lebih. Nah, mungkin aku agak masih masih pengen nanya nih Bung Ajib nih. Nah, seringkali kita mendengar bahwa keputusan di PBB itu tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan kemanusiaan. Nah, seperti yang Bung Ajib tadi sampaikan. Betul. Nah, tetapi juga oleh kepentingan politik negara-negara besar nih. Betul. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Bung Ajib yang ibaratnya sudah di tingkat internasional, nah berdasarkan itu, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kepentingan nasional ini terhadap keputusan PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan? Sangat berpengaruh. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya di pihak politik internasional itu mengenal sistem hak veto juga. Jadi intervensi pun di dalamnya itu sangat-sangat memungkinkan. Ketika intervensi itu bakal ada ketika berlawanan, intervensi itu bakal ada ketika berlawanan dengan national interest yang ada. Mungkin seperti itu ya Bung Ajib ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya tidak menutup kemungkinan bahwasannya intervensi itu bakal ada ketika berlawanan sama national interest itu. Ini mungkin sangat berpengalaman banget ya Bung Ajib ya sebagai diplomat Indonesia. Nah, didoakan saja semoga bisa menjadi diplomat yang baik. Iya. Oke Bung Ajib. Nah, ini ada muncul pertanyaan nih Bung Ajib. Nah, jika boleh melihat dari sudut pandang seorang diplomat Indonesia ini Bung Ajib ini, bagaimana sih seharusnya negara-negara berkembang yang itu middle power ya seperti Indonesia atau mungkin negara-negara di ASEAN gitu kan, berkontribusi dalam upaya pencegahan konflik dan perlindungan warga sipil di tingkat internasional? Seenggaknya ini sebenarnya jawaban pragmatis juga. Setidaknya di dalam negerinya sendiri, nah di dalam negeri negara-negara istilahnya negara middle power, mereka pun sudah seharusnya menghargai terkait kemanusiaan, terkait hak asasi manusia. Bahwasanya rakyat-rakyat di dalam negaranya itu mereka juga mempunyai hak masing-masing, hak asasi manusia. Seenggaknya middle power itu tadi, negara-negara middle power, mereka memahami itu. Dengan mereka memahami itu, mereka pasti mempunyai sisi national interest yang memajukan, yang berkepentingan di dalam sisi kemanusiaan. Jadi seperti halnya contoh, kita mengutip dari Indonesia ya sebenarnya. Kita tidak mengulik masa lalu Indonesia, tapi setidaknya di langkah sekarang Indonesia mulai menghargai terkait hak asasi manusia. Contoh, hak pers yang dulu di zaman 98 itu terkekang, sekarang sudah mulai bebas dan mereka bisa menyuarakan apa yang bisa disuarakan. Dengan demikian,
Itu salah satu gambaran bahwasannya Indonesia mulai terbuka terkait sisi kemanusiaannya. Nah, Indonesia juga konsisten sekarang mendukung negara-negara seperti halnya Palestina, negara yang aspek atau hak asasi manusia kemanusiaannya itu termarginalkan. Nah, jadi Indonesia itu mencoba seperti itu. Setidaknya negara-negara middle power seperti itu, mereka memahami aspek seperti itu loh. Jadi itu bagi negara mereka sendiri supaya negara mereka bisa introspeksi. Setidaknya birokrasi dari pemerintah mereka lah memahami seperti itu. Nah, itulah penting bahwasannya seorang diplomat itu harus memahami terkait tupoksi dari jabatannya. Tidak AFK dari jabatannya itu. Seperti itu mungkin. Ada contohnya mungkin Bung Ajib? Aduh. Ya, itulah seperti itu. Jadi itu kalau dalam segi negaranya. Tapi kalau dalam bagaimana sifat seharusnya negara berperilaku di dalam internasional. Nah, ketika mereka memahami terkait sisi tadi kemanusiaan, mereka bisa menyuarakan ke internasional, ke pihak internasional. Mereka bisa membawa argumen bahwasannya ada negara yang melanggar HAM, melanggar terkait hak asasi gitu. Kan HAM itu kan diatur dalam hukum internasional, namanya itu DUHAM. DUHAM, Declaration Universal of Humanitarian. Jadi itu tuh penting sebenarnya, perlu diketahui. Jadi ketika udah negara itu tahu, ketika negara itu memahami, mereka bisa mengajukan ke pihak internasional. Jadi itu seharusnya negara-negara middle power seperti itu. Meskipun nanti seumpama nanti berlawanan dengan pihak hegemon, pihak negara-negara besar. Nah, setidaknya langkah middle power, langkah pragmatisnya mereka harus punya backingan dari negara-negara hegemon juga. Oke, mungkin setelah ini kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya. Soalnya tadi Bung Ajib sudah ditelepon oleh Presiden ya. Hari ini ada rapat ke Istana Negara. Tadi udah teleponnya aman nggak? Tadi nggak angkat, aman? Aman, Bung? Tadi saya tinggal dulu karena yang nelpon Seskap. Oh, Seskap. Jadi Seskap kan teman saya gitu. Seskap kan temen nongkrong saya. Jadi santai aja gitu. Oh, tapi saya nanti karena ini menurut saya ini juga perlu didengarkan oleh masyarakat bahwasannya ini tuh sesuatu yang penting bagi masyarakat kita, perlu diketahui. Jadi telepon Seskap itu nomor sekian lah daripada pengabdian kita kepada negara gitu. Seperti itu. Tapi saya jadi nggak enak itu Bung Ajib. Mungkin saya langsung ke pertanyaan terakhir aja kali ya. Soalnya sibuk banget kan. Ya setelah ini saya mau ke Mesir. Oh, ke Mesir ya? Ke Mesir terus ke Turki lagi. Oh, aduh sibuk banget ya. Iya. Oke, mungkin ini sebagai penutup diskusi kita kali ini, Bung. Nah, sebelum penutupan ini nanti juga ada karena tidak hadir di pengalaman hubungan internasional, yaitu Bung Amir tidak dapat hadir pada kali ini. Mungkin akan saya tampilkan dulu ya video dari Bung Amir. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk memahami mengapa tragedi Rwanda bisa terjadi, meskipun telah ada berbagai peringatan dini, kita perlu melihat bagaimana sistem hubungan internasional bekerja dalam praktiknya. Banyak orang beranggapan bahwa ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau ancaman genosida, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat langsung mengambil tindakan, padahal kenyataannya tidak sederhana itu. PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk dan dijalankan oleh negara-negara anggotanya. Artinya, setiap keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer atau pengiriman pasukan tambahan, sangat bergantung pada kesepakatan politik negara-negara tersebut, khususnya anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi, meskipun ada informasi mengenai potensi terjadinya kekerasan massal, tindakan yang diambil tetap harus melalui proses politik yang sering kali memakan waktu dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Dalam kasus Rwanda, Komandan Misi PBB saat itu, Romeo Dallaire, sebenarnya telah mengirimkan berbagai laporan kepada markas besar PBB mengenai meningkatnya ketegangan dan adanya indikasi bahwa kelompok-kelompok bersenjata sedang mempersiapkan pembantaian terhadap warga sipil. Namun, laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan penambahan pasukan ataupun perubahan mandat operasi penjaga perdamaian.
Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya kemauan politik dari negara-negara anggota untuk terlibat lebih jauh dalam konflik tersebut. Mengapa kemauan politik itu rendah? Ada beberapa faktor. Yang pertama, dunia internasional saat itu baru saja mengalami kegagalan dalam operasi kemanusiaan di Somalia pada tahun 1993. Peristiwa tersebut membuat banyak negara yang menjadi lebih berhati-hati untuk mengirim pasukan ke konflik baru di Afrika karena khawatir akan menimbulkan korban jiwa dan konsekuensi politik di dalam negerinya. Kedua, Rwanda bukan merupakan negara yang memiliki kepentingan ekonomi maupun geopolitik yang besar bagi negara-negara kuat. Akibatnya, perhatian internasional terhadap konflik tersebut menjadi relatif rendah dibandingkan dengan konflik-konflik lain yang dianggap lebih strategis. Disinilah kita dapat melihat bahwa dalam hubungan internasional seringkali terjadi perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan secara moral dan apa yang diputuskan secara politik. Secara moral, masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk menjaga terjadinya genosida dan melindungi masyarakat sipil. Namun, dalam praktiknya, keputusan untuk bertindak sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan nasional masing-masing negara. Negara akan mempertimbangkan manfaat, risiko, biaya, keamanan, serta dampak politik domestik sebelum memutuskan apakah mereka akan mendukung suatu intervensi atau tidak. Film Shake Hands with the Devil menggambarkan hal tersebut dengan sangat jelas. Romeo Dallaire mengetahui bahwa situasi semakin memburuk, tetapi ia tidak memiliki kewenangan untuk bertindak di luar mandat yang diberikan PBB. Pasukan penjaga perdamaian yang dipimpinnya dibentuk untuk memantau pelaksanaan perjanjian damai, bukan untuk melakukan operasi militer besar guna menghentikan pembantaian. Akibatnya, ketika kekerasan mulai meluas, kemampuan mereka untuk melindungi masyarakat sipil menjadi sangat terbatas. Peristiwa Rwanda kemudian menjadi salah satu titik balik dalam perkembangan hukum dan politik internasional. Tragedi tersebut mendorong masyarakat internasional untuk mengevaluasi kembali efektivitas sistem keamanan kolektif yang dimiliki PBB. Salah satu hasil dari evaluasi tersebut adalah perkembangan konsep Responsibility to Protect and R2P. Konsep ini pada dasarnya menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apabila suatu negara tidak mampu atau bahkan tidak mau menjalankan tanggung jawab tersebut, maka masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu dan dalam kondisi tertentu dapat mengambil tindakan kolektif melalui mekanisme yang sesuai dengan piagam PBB. Meskipun demikian, penerapan konsep R2P hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah perbedaan kepentingan politik di antara negara-negara besar. Dalam banyak kasus, keputusan di Dewan Keamanan PBB seringkali terhambat oleh hak veto atau perbedaan pandangan mengenai apakah suatu konflik memerlukan intervensi internasional. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Padahal, dalam situasi kemanusiaan, waktu merupakan faktor yang sangat menentukan. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa konflik seperti di Rwanda tidak muncul secara tiba-tiba. Genosida tersebut merupakan puncak dari sejarah panjang ketegangan sosial, politik, dan etnis yang diperparah oleh kebijakan kolonial pada masa lalu. Karena itu, pencegahan konflik tidak cukup hanya dilakukan ketika kekerasan sudah terjadi, tetapi harus dimulai jauh sebelumnya melalui pembangunan institusi yang kuat, rekonsiliasi sosial, pendidikan perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, serta kerjasama internasional yang berkelanjutan. Bagi dunia diplomasi, pelajaran terbesar dari Rwanda adalah pentingnya bertindak sebelum konflik berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar. Diplomasi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik setelah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan melalui dialog, mediasi, pembangunan kepercayaan, dan kerjasama internasional. Upaya-upaya tersebut memang tidak selalu terlihat hasilnya dalam waktu singkat, tetapi
justru memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah munculnya kekerasan di masa depan. Sebagai penutup, saya melihat bahwa tragedi Rwanda merupakan pengingat bahwa perdamaian tidak dapat dijaga hanya oleh satu organisasi internasional atau satu negara saja. Perdamaian membutuhkan komitmen bersama dari seluruh masyarakat internasional. PBB memang memiliki peran yang sangat penting, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kemauan politik negara-negara anggotanya untuk bertindak secara kolektif. Bagi mahasiswa hubungan internasional, film Shake Hands with the Devil memberikan pelajaran bahwa diplomasi bukan hanya mengenai negosiasi antar negara, tetapi juga tentang bagaimana komunitas internasional mengambil keputusan dalam situasi yang menyangkut kehidupan manusia. Film ini mengajarkan bahwa di balik setiap keputusan politik terdapat konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi hubungan internasional saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak selalu dikalahkan oleh kepentingan politik, sehingga tragedi seperti yang terjadi di Rwanda tidak kembali terulang di masa depan. Nah, terakhir nih Bung Ajib nih. Mungkin apa sih pesan atau refleksi dari Bung Ajib sendiri yang ingin disampaikan di media, khususnya mahasiswa hubungan internasional itu kaum muda ya. Nah, setelah menyaksikan film Shake Hands with the Devil ini dan mempelajari tragedi di Rwanda ini, apa nih yang ingin disampaikan? Refleksi gitu. Ini pesan kepada saya sendiri sebenarnya sebagai perwakilan dari negara, sebagai perwakilan dari Indonesia, termasuk ke teman-teman sekalian juga yang menjadi calon-calon diplomat di masa depan, juga kepada akademisi-akademisi, kepada rakyat-rakyat semuanya, mengacu pada kejadian ini, setidaknya kita semuanya perlu melek terkait kejadian, terkait sisi kemanusiaan. Karena juga sekarang saudara kita di Palestina juga sedang dilanda terkait permasalahan kemanusiaan. Hak mereka tercabut dan mereka tidak mendapatkan hak semestinya, padahal mereka pemilik dari negara. Jadi kita perlu sadar bahwasannya ada sisi kemanusiaan yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadarkan. Bagi mereka yang belum sadar, perlu kita sadarkan juga bahwasannya ini tuh hal penting. Ini hal yang selalu diremehkan oleh orang-orang, tapi ini termasuk hal penting. Di hukum internasional juga, hukum internasional seperti halnya DUHAM, itu mereka sudah mencakup sesuatu yang banyak, udah mencakup semuanya, tapi perilaku dari manusianya saja itu yang kurang mengetiskan atau kurang mengkultuskan terkait HAM, terkait aturan-aturan ini gitu, terkait hukum ini. Jadi malah akan tergambar bahwasanya aturan-aturan ini tuh nggak penting gitu. Kalau udah kayak gini, kalau sudah masyarakat itu tidak memahami terkait sisi-sisi hukum yang seharusnya dipatuhi gitu. Nah, berawal dari situ mungkin akan memahamkan semuanya bahwasanya kemanusiaan itu adalah sesuatu yang perlu dipahami. Oke. Karena itu mungkin pesan dari saya. Oke, sebelumnya terima kasih Bung Ajib. Terima kasih banyak atas waktu, pemikiran, dan juga wawasan yang telah dibagikan kepada kami semua pada kesempatan kali ini yang sudah meluangkan waktunya. Ya, ini sebelum berangkat ke mana Bung Ajib? Mesir, Ke Mesir Turki. ya, sama Iya. Turki ya. Setelah ini jam 2 saya ke Mesir. Aduh, intinya sebagai dubes jangan lupa makan ya Bung Ajib. Sehat-sehat terus lah Bung Ajib. Terima kasih. Nah, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa tragedi yang terjadi di Rwanda bukan hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat internasional akan pentingnya diplomasi, kerjasama internasional, serta komitmen untuk melindungi kemanusiaan. Film Shake Hands with the Devil memperlihatkan bahwa di balik setiap konflik terdapat sebuah keputusan politik yang dapat menentukan nasib jutaan manusia.
Nah, semoga perbincangan kita kali ini dapat menambah pemahaman kita, khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional dan para pendengar, mengenai pentingnya membangun sistem internasional yang lebih responsif terhadap konflik dan juga krisis kemanusiaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dubes kita Bung Ajib atas Sama-sama. kesediaannya hadir dan berbagi perspektif bersama kami. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Ya, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, terus kritis melihat isu-isu global, dan sampai bertemu kembali. Terima kasih. Salam dari Binjai. Salam.